Dunia prostitusi seakan tidak pernah mati. Bisnis kuliner daging mentah ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya di Prancis, negara yang terkenal dengan Menara Eiffelnya ini konon memiliki seorang mucikari terkenal pada zamannya. Ia memiliki puluhan wanita penghibur kualitas super siap pakai. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, berjudul Madame Claude, film biografi yang menceritakan perjalanan karir seorang mucikari bernama Fernande Grudet atau dikenal dengan nama Madame Claude. Film yang disutradarai Sylvie Verheide, dibintangi Carole Rocher sebagai Madame Claude dan aktris cantik Garance Marillier sebagai Sidonie. Film ini akan membawa kita bernostalgia, bagaimana wanita dahulu mencari uang dengan cara tersebut. Bahkan kehidupan mereka juga sangat ketat dan keras. Cerita dimulai dengan sebuah perayaan ulang tahun seorang gadis yang merupakan anak didik Madame Claude bernama Nadege. Di sela-sela pesta, Grudet meluangkan waktu bertemu gadis bernama Sidonie, yang menawarkan diri untuk bergabung di dunia esek-esek. Sidonie terlihat sebagai pendatang baru yang cukup menjanjikan. Ia memiliki paras yang cantik menawan. Dengan segala kelebihan yang ia miliki itu, Sidonie coba memperkenalkan diri pada calon majikannya Madame Claude. Setelah Sidonie memperkenalkan dan unjuk diri, Grudet menerima Sidonie tapi masih dalam masa percobaan. Sang mucikari kemudian memintanya untuk kembali ke pesta, bergabung dengan gadis-gadis lain untuk saling berkenalan. Di pesta itu bukan hanya ada banyak gadis, melainkan juga lelaki dari berbagai usia yang menunggu hasratnya tersalurkan. Malam itu juga, Sidonie diminta melayani seorang pria bernama Paul, tentu saja sebagai percobaan agar Grudet tahu kualitas anak buahnya tersebut. Grudet mendapatkan komisi sebesar 30% dari tiap gadisnya. Dia sendiri punya tarif sebesar 500 franc untuk 2 jam. Grudet bukan sembarang mucikari. Dia menjalankan bisnisnya dengan profesional. Sehingga pada saat seleksi penerimaan PSK, ia lakukan dengan begitu detail dan penuh perhatian. Tak jarang ia juga lakukan liburan kepada anak asuhnya untuk merekatkan tali persaudaraan mereka sebagai sesama PSK. Melanjutkan pekerjaannya menerima pesanan, Grudet kembali menerima gadis baru. Kali ini bernama Clarence yang dia ganti menjadi Virginie karena alasan nama tersebut dinilai lebih praktis. Grudet terlihat mempedulikan kebersihan para gadisnya. Dia bahkan ingin memastikan bagaimana sang anak buah membersihkan kemaluannya. Grudet tak segan turut membersihkan dan mengajari saat dia nilai salah. Sidonie kembali menemui Grudet dan menanyakan bagaimana reaksi klien atau teman pria yang dia layani beberapa waktu lalu. Grudet menyampaikan pujian sekaligus meminta Sidonie mengatakan alasan mengapa harus menerimanya sementara dia sudah punya 200 gadis luar biasa yang jauh lebih cantik. Sidonie menjawab bahwa dia setia, dia memiliki daftar klien dan memang berasal dari dunia mereka sehingga Grudet tidak perlu mengajarkan bersikap. Grudet tidak sekedar menjual para gadis pada lelaki berbagai latar belakang. Dia mengajarkan mereka untuk merebut kekuatan dan menghancurkan para lelaki tersebut dari dalam. Grudet berusaha memasukkan para gadisnya ke kalangan elit tanpa terlihat perbedaan kelas yang mencolok. Dua perempuan beda usia itu akhirnya tampak cocok. Grudet dan Sidonie punya tujuan yang sama untuk menghancurkan dari dalam. Sidonie bukan sembarang PSK, dia memasuki dunia esek-esek atas dasar trauma masa lalunya. Ayahnya adalah seorang pejabat yang cukup berpengaruh pada masa itu. Sehingga tak menunggu waktu yang lama, Sidonie mendapatkan hati Madame Claude untuk menjadi tangan kanannya. Bisnis yang dijalani Grudet punya backup yang kuat. 3 hakim bahkan bekerja mengurus konflik yang terjadi di pekerjaannya. Panzani bersaudara dari Barle Lutetia, sebuah institusi dalam pemasaran, kemudian Marcantoni, mafia Korsika yang memimpin dari Lestroy Scanner, dan Joe Attia yang merupakan orang kepercayaannya sejak Madame Claude mulai merintis usaha esek-eseknya. Cerita berlanjut saat Grudet dan ketiganya bertemu di sebuah restoran dan terlihat membicarakan masalah serius. Joe mengatakan bahwa dirinya sedang dikejar oleh 3 lelaki Italia yang kelaparan. Mereka mengancam, putus asa, dan tak lagi punya rasa hormat. Grudet menyarankan agar polisi saja mengurusnya, tanpa perlu turun tangan mengotori tangan. Joe paham bahwa keadaan mereka saat ini menuntut kehati-hatian. Saat Joe pergi, Grudet dan Sidonie masih di sana. Sidonie memerhatikan seorang pria yang tampak tertarik pada Grudet. Tak lama, pria itu menghampiri dan mengenalkan diri sebagai Andre.
Andre lalu mengajak Grudet berdansa dan berakhir dengan tidur bersama. Bagi Grudet, cinta adalah penyakit dan manusia tidak bisa hidup dengan penyakit. Lanjut cerita, Grudet melanjutkan agenda hari itu dengan datang ke sebuah kantor polisi. Walau tak pernah nyaman, tapi mereka saling membantu. Pihak polisi menerima informasi darinya, dan Grudet bisa bebas penyelidikan sekaligus bebas pajak. Di sana sang mucikari bertemu dengan George. Grudet terlihat menyerahkan sebuah amplop berisi informasi mengenai dua orang. Pria tersebut bertanya mengenai Markovic dan Mark Anthony. Saat kembali ke kantornya, Grudet kembali mengurus seorang gadis. Tak lama dia menerima telepon bahwa anak buahnya yang bernama Sofia pergi ke klien yang salah. Anak asuhnya tersebut mendapatkan perlakuan kasar dari kostumernya. Dia lalu segera menelepon Sidoni untuk bantu membereskannya. Sementara Grudet pergi dan bersenang-senang bersama Andre. Madame Claude sukses menjadi mucikari lintas negara. Kebesaran namanya sudah tersiar hampir di penjuru negara. Jaringannya bukanlah orang sembarangan. Mereka berasal dari kaum elit negara yang menjadi kostumer para gadis-gadis binaannya. Ketenaran dirinya tak semulus kehidupan pribadinya. Grudet punya masa lalu kelam ketika dia jatuh cinta dan harus hamil di usia 17 tahun oleh seorang pria yang sekedar lewat. Dia memiliki seorang putri yang bernama Anne. Semenjak masih bayi dititipkan pada sang ibu dan Grudet pergi ke Paris. Hubungan Grudet dan Anne tak pernah akur, karena profesi Grudet sebagai seorang mucikari. Tapi sebagai seorang ibu, ia tetap sayang dan memenuhi kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, pamor Madame Claude kian menurun. Karena faktor pergantian kekuasaan dan politik pada saat itu, ia mulai memiliki masalah yang semakin menumpuk. Bahkan hampir saja nyawanya melayang oleh anak didiknya sendiri. Namun nasib baik masih berpihak padanya. Ia masih bisa menyelamatkan diri. Bagian itu merupakan konspirasi untuk Madame Claude untuk meruntuhkan kejayaannya. Akibat ancaman tersebut, ia harus pergi mengasingkan diri kembali ke tanah kelahirannya. Di sanalah ia mengatur bisnisnya yang diambang kehancuran akibat lawan yang semakin mengancam. Bahkan Madame Claude pergi ke London untuk kabur menyelamatkan diri dari ancaman musuh yang kian mengancam dirinya. Namun usaha tersebut sia-sia. Ia berhasil ditangkap, dan dideportasi ke Paris untuk ditahan di penjara sampai usia tuanya.